nggak sendirian. Oke teman-teman, kita ulangin lagi. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di malam minggu ini, akhir dari libur panjang. Senang banget teman-teman yang ada di sini mau meluangkan waktu untuk belajar. Kali ini aku nggak sendirian. Di samping aku ini ada Sis Maria dari MIT Global Institute. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih MIT Global Institute itu? MIT adalah salah satu institusi yang ada di Singapura dan punya cabang di lebih dari 30 negara. Am I right? Bener nggak, sis? Tuh. Bener ya? Oke, MIT sendiri ini punya banyak banget program, teman-teman. Dari mulai studi 1+1, jadi misalnya mau lanjut ke UK, mau lanjut ke Dubai, ada banyak sekali program-program yang bisa diambil. Dan selain itu, mereka juga punya foundation buat teman-teman yang nantinya misalnya punya anak nih, tapi targetnya mau masuk ke NUS, ke uni yang ada di Singapura. Nah, ini juga ada foundationnya. Dan sampai hari ini, aku sering banget nih promosiin MIT secara one on one ya sama teman-teman. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, karena sudah ada student yang ada di sana, dan menurut aku sendiri, pengalaman aku untuk ke sekolah itu, ketika aku berkunjung ke sekolah itu, pengalaman aku tuh berkesan banget. Apa sih yang berkesan? Pokoknya sekolah ini bikin aku ngerasa pengen sekolah lagi. Suasananya, environmentnya tuh dibentuknya tuh sampai kayak betah deh. Gue kalau misalnya kayak sekolah di sini nggak mau gue pulang-pulang. Tapi Hmm. sebelum ke sana, sedikit intro tentang, nah aku tahu teman-teman sekarang kita semua lagi ada dalam situasi yang sama. Sama kok, saya juga sama-sama bingung kan. Ada perang, ada apa segala macam. Tapi tapi teman-teman jangan jangan khawatir ya, selalu ada jalan keluar untuk itu. Yang jelas apa yang mungkin saya dan Sis Maria sajikan hari ini mungkin bisa jadi salah satu jalan keluar buat teman-teman, bisa jadi salah satu pintu. Karena kalau misalnya kita tetap bilang saya mau kerja ke luar negeri, saya mau kerja ke luar negeri, tapi nggak naik-naikin level nih, nggak belajar-belajar, maka kita akan stuck di situ aja. Oke, nggak berlama-lama, aku persilahkan Sis Maria dari MIT. Oke, aku sambil uh, share screen juga ya. Boleh. Jadi sambil kenalan, bentar ya. Di MIT Global Institute of Singapore. Aku di sini sebagai country manajernya. Jadi apa PowerPoint aku udah kelihatan, Utami? Nah, Udah ya. iya. Oke, jadi aku juga hari ini mau jelasin, aku sendiri udah ada pengalaman kerja untuk di Singapurnya, maksudnya benar-benar base di Singapura dengan izin tinggal tetek bengeknya di Singapura selama 6 tahun sebelum aku kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya ditanyain udah berapa lama di Singapura, aku dari jenjang setelah SMA sampai kerja itu kayaknya 12 tahun lebih udah di Singapurnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain soal kehidupan di Singapura, di sesi ini aku juga welcome aja. Jadi kenapa aku bisa tulisnya di sini gateway untuk global future. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya yang namanya Singapura itu ada melting pot of every culture. Jadi kayak hampir semua negara pasti ada manusianya yang singgah atau tinggal di Singapura. Nah, salah satunya kita MIT. MIT itu memang universitas yang asalnya memang dari India. Ownernya ada di UK satu, di US satu. Aku nanti akan jelasin sambil aku go to the next ini. Jadi kenapa kalau misalnya kita bilang Singapura itu kayak tempat yang bagus untuk study untuk s- pelajar itu experience global environments. Karena Singapura sendiri kan kayak negaranya itu sebagai classroom juga sebenarnya. Saat kita di Singapura kita akan belajar kayak soal kehidupannya. Jadi kita bisa belajar dari semua sisi of uh, orang gitu.
Oke. Nah, kalau misalnya kayak di Singapura, kita tahu hampir semua company mungkin punya eh, HQ-nya di Singapura. Bahkan beberapa perusahaan Indonesia, mereka juga punya eh, perusahaan di Singapura. Kenapa? Karena Singapura bisa dibilang juga tax haven. Kenapa? Yaitu biaya pajaknya, pajak pendapatannya itu memang lebih rendah. Jadi untuk perusahaan saat mereka punya perusahaannya di Singapura, mungkin daripada mereka perusahaannya di keuntungannya semua dimasukin dalam Indonesia, itu kayak nilai pajaknya akan lebih tinggi gitu. Sedangkan kok di Singapura nanti kayak yang di Indonesia sebagai cuman operasionalnya doang. Jadi kayak oh bayar biaya operasional gitu. Jadi itu akan lebih murah. Makanya bisa dibilang hampir semua perusahaan mau buka company mereka di Singapura. Dan aku rasa beberapa company yang ada di sini pasti kalian udah tahu dan mungkin ada saudara atau keluarga yang beberapa ikut andil kerja di beberapa perusahaan ini. Nah, kenapa sih kayak kalau di Singapura itu eh ini karena aku bilang tadi yang paling pertama pasti multicultural intelligence-nya ya. Jadi kita akan belajar kayak gimana sih kita eh, belajar mengerti budaya orang lain dan ini akan sangat penting dalam kondisi bisnis atau mau lini usaha apapun kalau aku bilang. Jadi kita pasti harus ngerti kalau mau di marketing kita juga harus ngerti kan sama siapa kita punya clients. Terus kalau misalnya sama bosnya atau partners yang kita lagi approach juga kita harus ngerti budaya mereka seperti apa supaya untuk memuluskan apa yang menjadi target kita gitu. Nah, terus juga kita bisa bilang mungkin beberapa sering dengar di sini kalau misalnya Singapura itu Singaporean kiasu banget kayak apa-apa maunya number one, number one. Nah, dengan kiasunya orang Singapura ini juga bisa mendukung kita building kita punya social skills, kita punya soft skills. Ini akan terasah juga saat kita berkumpul dan menjadi part of kehidupan kita gitu di situnya. Nah, terus professional networking juga karena ya banyak event, international event yang akan diadakan di Singapura, kita pasti akan lebih punya opportunity untuk punya professional networking. Misalnya kita datang ke career fair yang di MBS gitu, itu kan pasti internationally kita bisa kenal HR dari hampir seluruh dunia gitu. Dan kita akan belajar safety and efficiency. Kalau misalnya kita ada di sini yang memang sudah bekerja, mungkin eh pasti tahu ya ada yang kalau di pemerintah kita itu ada kita harus ambil sertifikasi K3 gitu. Ada beberapa job post yang harus ambil sertifikasi K3. Nah, kalau di Singapura nggak ada sertifikasi lagi K3 karena K3 ini atau safety and efficiency ini sudah part of their work gitu. Jadi kayak untuk apa lagi disertifikasi orangnya udah kayak cara kerjanya pun udah mengikuti safety and efficiency itu. Nah, ini yang multicultural intelligence yang tadi aku bilang, yaitu karena socializing-nya di Singapura itu bakal ngajarin kita gimana sih kayak eh, lebih lebih luas kali ya kita bisa bilangnya untuk menghadapi eh, perbedaan gitu atau kayak cara berpikir, cara pandang yang berbeda antar budaya gitu. Jadi saat kita brainstorming, kalau misalnya mencari ide gitu, itu tuh bisa lebih out of the box karena apa yang ada di kita itu banyak gitu, halnya lebih banyak gitu. Nah, eh, yang tadi yang untuk yang kiasu katalis modelnya itu, kok misalnya nih biasa kita, oh di sini aja udah oke kok. Tapi karena yang lain strifnya itu very high, kayak maunya di top gitu. Kita kayak, hah, kita rendah sekali ya kalau di sini. Gimana ya untuk dapat naik lah, paling nggak beda-beda jauh banget sama yang di bawah. Nah, itu membuat kita jadi mau performing better gitu. Jadi kita selalu ada yang membuat kita tuh menarik kita juga kayak gimana ya kita jadi lebih baik dari yang kita udah kerjain sekarang. Nah, Compact Networking Hub dengan negaranya sendiri tadi itu
pasti kalian akan punya network hub yang lebih bagus, lebih eh, lebih beragam. Tapi ya itu, kita sendiri juga harus mau untuk approach, misalnya keluar ada events apa, kita join. Kalau misalnya di Singapura kan ada banyak volunteer-volunteer ya, kalau misalnya maraton, mereka akan serap volunteer-volunteer. Nah, itu kita juga bisa parts of the volunteer, karena kadang volunteer ini kan, apalagi kalau kita ngomongin event maraton gitu ya, itu kan yang datang bisa dibilang kayak orang dari hampir banyak negara itu datang, kayak ada memang pemburu-pemburu maraton gitu. Nah, itu kita nggak tahu dengan siapa kita akan bertemu, network kita akan membesar di situ gitu. Nah, untuk yang safety dan efisiensi tadi aku udah ini eh, udah kasih tahu, jadi yang disiplin, punctuality, terus kayak gimana kita untuk apa namanya make sure kalau misalnya pekerjaan kita itu udah sesuai, kayak tidak membahayakan, dan kayak semua kita pikirin jangan merugikan orang lain gitu. Nah, ini eh, networking activation matrix-nya. Kalau misalnya kita bisa bilang kalau eh, dari belajar itu tuh kita akan belajar culturalnya. Memang bisa dibilang ini kayak, oh, kayak nggak kelihatan lah ya karena soft skill. Tapi kita saat kita kerja nanti, kita somehow kita akan merasakan kalau, oh ya, ini eh, membantu gitu. Nah, terus juga kayak general career fairs yang akan ada gitu kan, di beberapa event, bahkan di MIT sendiri secara independen kita juga ada untuk students kita yang cari kerja, cari internship, kita juga adakan career fairs. Jadi eh, bisa ketemu langsung sama HR-nya, bisa discuss, bisa ini sesuai kem- kayak interest aja. Nah, itu akan membantu kalian build networking juga, dan pasti akan ada yang namanya mentorship. Mentorship. Jadi kita juga ada kayak industri yang orang profesional from the industry attend ke campus untuk kasih guest lecture. Itu juga bisa menjadi opportunity buat student-student kita. Jadi eh, ini yang tadi aku bilang MIT In-house Career Fairs tadi. Terus kita juga ada industri guest lecturers itu untuk paling enggak mungkin students, alumni kita akan mendapatkan direct access untuk ke mungkin yang mereka belum keluarin di job search-nya mereka, mereka udah bisa infoin ke kita kayak, oh, kayaknya bentar lagi kita ada opening ini. Nah, kita kan bisa masukin resume kita lebih dulu. Jadi ini metafor sintetisnya ya. Jadi kayak Singapura karena sangat aman, efisien cara bekerjanya, itu membuat kayak memberikan waktu lah buat eh, experts untuk kasih tahu kayak apa sih yang dibutuhin sekarang gitu. Jadi kayak ada goals yang very clear goals gitu. Jadi eh, dan di saat itu student juga bisa sambil building multicultural intelligence-nya. Jadi ini yang kita nggak sadari saat sekolah mungkin. Kita kadang kayak, oh, terlalu fokus dengan akademik, tapi kita juga lupa kalau misalnya saat di dunia kerja nanti multicultural intelligence ini akan sangat sangat berdampak dengan karir kita ke depannya gitu. Dan karena kita sudah punya multicultural intelligence, terus kita juga kayak somehow strive untuk menjadi lebih baik karena society-nya yang kayak, oh, mereka maunya the best gitu. Jadi kita mau nggak mau udah ada kayak performance kita akan meningkat lah. Jadi kita akan lebih siap untuk eh, ke dunia global. Nah, ini yang tadi aku bilang, sorry, ini yang tadi aku bilang kok misalnya eh, student kita akan ada career workshopnya. Jadi karir ikuti kegiatan-kegiatan eh, apa namanya grooming class juga penting nanti saat kalian menghadapi interview kerja gitu ya. Nah, terus kita juga Merry Christmas. jadi activity-nya itu
beberapa paling enggak karena kan kadang student beda course, beda ini, jadi mereka nggak mingle each other. Nah, itu kita juga merasa itu penting, jadi kita harus mengadakan event-event di mana student itu bisa eh, ngumpul jadi satu gitu, nggak cuman dari eh, temen satu kelas gitu. Kalau Jadi untuk student life kita pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan juga dari students untuk kayak main bowling bareng, tapi ini sifatnya bukan compulsory, jadi kayak kalau memang bisa join ya you are welcome to join gitu. Jadi students juga akan datang ke misalnya area-area yang bisa dipelajari bisnis kayak Marina Barrage, New Water Center gitu. Jadi bisa lihat kayak gimana sih they are doing the business untuk ini kayak kan kalau misalnya for your information kayak air itu juga salah satu scarcity-nya Singapura karena mereka nggak punya air bersih. Jadi kan mereka harus tahu gimana cara mengelolanya untuk mempunyai air bersih. Jadi nggak ada keterbergantungan sama negara lain gitu. Nah, kalau misalnya kenapa sih Singapura? Nah, kalau mau dibilang kita sama negara lain memang oh Singapura mahal banget akomodasinya. Iya, aku setuju karena 70% dari expense kalau misalnya kita akan eh, belajar di Singapura atau hidup di Singapura adalah dari akan habis di accommodations. Jadi kalau misalnya accommodations-nya kita memang misalnya ada saudara atau apa bisa sharing tinggal bareng itu akan saving a lot gitu. Nah, karena eh, biaya hidup itu memang paling mahal di Singapura adalah untuk tempat tinggal. Kalau misalnya untuk makan, kalau misalnya aku compare sama Jakarta, itu harganya sebenarnya 11-12 karena kalau misalnya di Singapura itu makanan yang kita ngomong nggak boleh compare kayak yang pinggir jalan banget ya karena kan di Singapura dengan level hygiene-nya segitu kalau di Jakarta kita dapatnya yang kayak gimana? Karena semua makanan di Singapura, walaupun yang di pasar itu kan juga kekontrol sama NIA ya. Jadi environmental agency-nya bakalan kontrol gitu. Jadi mereka lihat kayak oh ini rankingnya A, B gitu. Kalau misalnya rankingnya C, biasa mereka dikasih waktu untuk tutup untuk eh, melakukan pembersihan dulu gitu. Nah untuk transport pun jatuhnya di Singapura itu murah. Aku bisa bilang sebulan itu mungkin $50 itu sudah cukup asal kita pakainya public transport. eh, Kenapa? Karena public transport itu nggak nyampe $1, paling 90 senan, kecuali rumahnya jauh dari sekolah. Nah, tapi maksimum kan juga cuma $2 aja untuk putar-putar satu negara. Jadi kita tergantung seberapa sering kita keluar. Kok misalnya aku eh, dulu kayak 50 sampai 60 itu untuk 1 bulan sudah cukup. Kenapa aku taruh transport and personal langsung ke 200 sampai 400? Karena aku 200 itu aku juga cover untuk biaya pulsa, misalnya kita perlu beli keperluan mandi, sabun apa, itu aku masukin di situ. Jadi ini apa costnya tergantung kita juga ya. Atau kalau misalnya karena ini banyak yang dari Batam misalnya, kalau misalnya dari Batam mungkin kayak mau sering-sering pulang itu kan juga sekali pulang pergi kita bilang $100 ya. Jadi kalau misalnya satu kali pulang pergi aja $100, tapi kalau mungkin personalnya akan berkurang, misalnya tisu apa semua bawa dari Batam gitu kan way cheaper karena orang Singapurnya aja belanjanya juga ke Batam gitu. Nah, jadi bisa dibilang Singapura itu investment untuk kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi uh, uh, karir global yang ini karena kan kalau mau dibilang di Jakarta mau di Indonesia pun udah banyak orang asing juga kan mulai masuk untuk bekerja. Nah, kenapa sih lama-lama kok kayaknya eh, kayak aku lihat gedung-gedung gitu ya, Jakarta juga kita lihat banyak kok orang Cina yang memang kerja gitu kayak sebagai eh, kayak
mandor atau di atasnya mandor gitu. Kenapa mereka yang dipekerjakan kayak, kenapa nggak orang kita semua? Apakah mungkin karena secara SDM kita belum eh, siap untuk ngikutin eh, tuntutan global ini atau gimana? Nah, itu yang kita mesti kulik lagi. Kenapa? Nah, cuman kalau misalnya bisa dibilang di Singapura itu kalau eh, untuk worker gitu itu banyak karena warga mereka nggak cukup untuk cover semua jenis pekerjaan. Jadi mereka akan selalu butuh orang terus karena angka kelahiran yang selalu menurun. Nah, jadi aku di sini mau introduce juga soal MIT. MIT itu apa sih? Eh, Tadi kan aku bilang dia startingnya di India ya. Nah, MIT itu education group sebenarnya. Jadi dia bukan cuma hanya university. Jadi dia itu ada dari pre-nursery, jadi kayak PAUD ya. Pre-nursery, terus kindergarten sampai kelas 12 pun ada. Jadi kayak kita ada di setiap step education. Kenapa MIT starting this education program? Jadi untuk MIT itu education itu part of komitmen dari owner kami untuk sebagai eh, NGO, jadi kayak giving back to society-nya mereka. Jadi kita ada program dari undergraduate, postgraduate. Kenapa bisa dibilang NGO? Karena apapun yang pendapatan dari bidang education ini kita salurkan lagi untuk educationsnya itu sendiri. Eh, karena untuk bisnis aslinya dari MIT, bisnis eh, whole-nya itu utamanya adalah properti. Jadi ini part of mereka punya giving back to society. Jadi dari uh, S1, S2, S3, terus habis itu kalau misalnya mau postdoctoral, mau jadi profesor apa, itu kita ada di MIT Education Group gitu. Nah, tadi kan dibilang kalau misalnya, oh, universitinya banyak. Ya, kita udah ada di eksis itu 40 tahun. eh, Kayak untuk di dunianya, I mean, when we start di Indianya, 40 tahun lalu. Jadi kalau misalnya dibilang, masih sebagai young university under 50 years old. Nah, MIT sendiri udah ada 16 university. Nah, sekolahnya itu ada 176 sekolah yang ada di eh, worldwide gitu. Dan untuk di Singapura pun kita lagi considering untuk buka MIT Junior yang memang untuk saat ini belum ada karena kita masih mencoba mencari space untuk starting the MIT Junior gitu. Karena untuk anak-anak yang eh, SD sampai SMA kita pasti butuh space yang lebih kayak lapangan-lapangan karena untuk bantu mereka eh, tumbuh kembangnya gitu. Nah, jadi MIT sendiri kampusnya itu ada dari lebih dari 25 hektar, hek, 1.000 hektar di banyak kota kayak London, New York, Singapura, Dubai, Abu Dhabi, dan so on. Jadi kalau misalnya untuk di QS ranking atau Times Higher Education-nya, kita rankingnya itu ada di top 3% secara global. Dan untuk misalnya untuk di Asia dan US, accreditations and UK juga masuk. Jadi kita accredited gitu. MIT juga karena kita ada year 12-nya juga kita uh, offering IB educations gitu. Nah, ini kalau misalnya mau di compare sama beberapa educations grup yang ada di dunia, kayak mungkin beberapa akan mengenal Navitas karena banyak university juga bernaung under Navitas, Kaplan juga ada di Singapura juga. Nah, kalau misalnya mau di compare secara global negaranya memang kita lebih hanya 16 negara, tapi kalau misalnya mau dibilang revenue-nya kita one of the highest revenue education group. Jadi kayak kalau misalnya kan kadang ada kayak ih nanti
kan ini apa yang terjadi di Singapura, ada beberapa institutes mereka tutup, suddenly mereka tutup atau nggak eksis lagi. Nah, kalau MIT ini aku bisa bilang itu nggak akan kejadian karena secara revenue pun kita besar gitu. Kenapa? Nah, ini founder dari MIT sendiri, uh, mereka orang tuanya adalah Indians, mereka migrate ke UK, terus punya anak dan uh, uh, dua ini, satunya di US, satu di UK, terus mereka feels mereka harus give back to society karena part of their religions juga. Jadi mereka kembali ke India untuk start the NGO program ini. Dan untuk secara global, sekarang kampus kita ada di beberapa negara ini, dan ini kampus-kampusnya, jadi kita bisa lihat kayak kampusnya pun bukan kampus yang hanya di ruko atau apa, dan untuk di Singapurnya pun kita 8 lantai kok. Misalnya ada dari kalian yang pingin visit, mau lihat kampusnya dulu, just let me know atau Sis Utami kasih tahu, let Utami tahu, dan nanti dia bakalan bantu kalian untuk bikin appointment sama aku untuk meeting, ketemu di kampus kita di MIT Singapura. Nah, untuk secara sebanyak itu kampusnya bisa nggak sih untuk student? Kalau misalnya kita udah datang ke yang Singapura untuk pingin coba dong hidup di negara yang lain gitu. Itu bisa, cuman untuk sekarang kita lebih opennya ke Dubai. Kenapa? Karena secara visa dan eh, izin tinggalnya itu akan lebih mudah untuk sementara waktu, karena kita tahu untuk New York atau US itu visanya lagi suka-suka sama presidennya aja ya, ganti kayak dia suka-suka tiba-tiba kita perang gitu. Nah, ini kampus kita yang ada di Singapura. We're very happy today to be celebrating another milestone in the way that Amity Global Institute is changing the education landscape in Singapore. 4 months ago, Amity made history in becoming the first higher education institution to launch a full-fledged campus right here on Orchard Road. We're adding new depth and new breadth to our offerings so that our students can enjoy. You've asked us for an institution that's not like any other institution, that doesn't look like a school, but feels like a place that you can cross-pollinate ideas and exchange good ideas. Today, I unveil and proudly show to you Amity's new era in Singapore. So like in Singapore, you can meet a lot of friends and they are all around the world. So you can learn new languages and meet new people. As Singapore, one of the safest countries all around the world, was open for the international students. I decided to come here, explore the city as well as the university. So studying was really important for me because classes were really interesting and they gave us exercises based on our English level, so it was really useful. Also, I really like the way our teacher Childs give us new information. We got enough of speaking, writing practice, and we can exchange different experiences that we had in our lives. Also, you speak with a native speaker, native English speaker. That's why you can boost your English level much better. I'm from Moscow. This is my first time at Singapore. I'm at the school, ESCO. Feedback is very important to us. The students told us that they wanted collaborative learning spaces. They didn't want traditional classroom settings, just like an institution that was very traditional. They wanted something that was more modern and more easygoing. So we provided them with collaborative learning spaces, areas in which they could engage at their ease and exchange good thoughts and good ideas so that they can be more productive.
we're very happy today to be celebrating. Ini karena tadi aku juga jelasin soal kayak bisa transfer ke MIT Dubai, apa mau di play videonya atau mau di skip aja nih dari Boleh nggak apa-apa di play aja sih biar teman-teman bisa dapat gambaran Oke. yang Jadi kalau full ya. misalnya yang di Dubai pasti akan lebih lengkap karena secara untuk yang di Dubai kita statusnya juga sudah university. Welcome to life at Amity University, Dubai. Our state-of-the-art facilities is a home to a range of disciplines, numerous extracurricular activities, and a constant opportunity for growth. Three floors of library books are available to students 24/7 with automated self-check-in and check-out kiosks. From the funding of startups and mentorship programs, office spaces, and networking opportunities, Amity's Incubation Center gives students a platform to develop their business ideas and to build a sustainable life after Amity. So the question is, are you ready to start your entrepreneur journey? Do you want to turn your concepts into a rapid reality? Sorry. Kepencet ya saya. It's not just about being book smart. Amity is a one lab facilities give us hands-on practical to go with hearing theory class. We offer very exciting degree which is a Bachelor of Design. It teaches you all 4 steps of the growth conception, ideation, prototyping, and finally the outcome of that brilliant design that you can think of which is unique and different. Amity student residences house over 250 students with an access to a gym, study space, pantry, and a laundry room. At home with Amity Dubai. This is Amity. Nah, oke, untuk pertanyaan aku jawab nanti aja ya sekalian, biar ini. Aku udah lihat ada beberapa pertanyaan juga di sini. Nah, kenapa sih kayak MIT ini bakalan apa bisa kayak tadi kampusnya seperti itu, yang di Singapura pun kayak tadi Profesor Leon juga bilang kayak, oh kita listen to our students, mereka maunya gimana, karena di MIT sendiri saat ada tamu-tamu VIP pun kita masih engage student untuk kayak give mereka punya feedback gitu untuk kayak, oh kita mau gimana gitu, karena kan untuk seperti foto-foto di sini, ini adalah ke Vice Chancellor partner university kita. Ada yang dari UOL, T-Sites, dan Northampton gitu. Jadi kayak
Bahkan saat ada dari embassy, dari kedutaan, ada duta besarnya datang pun, kita bakal invite student dari negara itu untuk kasih sharing info gitu. Jadi di sini juga akan bantu students untuk grow mereka punya networks, dan kalau misalnya mereka berkenalan terus habis itu mereka sharing, oh ya bisa follow LinkedIn nggak? Pasti lama-lama dengan kayak mereka punya connections yang bisa dibilang ada nama ya. Mereka pasti nanti makin lama profilnya juga akan kebantu juga gitu. Jadi walaupun bisa dibilang experience kerjanya mungkin masih sedikit, tapi dengan kayak, oh, gimana bisa anak ini kenal gitu-gitu. Nah, itu kan kadang jadi apa ya, nilai tambah juga saat orang kerja gitu. Nah, terus kita next. Ini juga ada beberapa program-program dari MIT Internationals. Jadi partneringnya sebenarnya university partnernya banyak, cuman memang kalau misalnya semua harus dibawa ke Singapura, juga kayaknya nggak mungkin, nanti student kita juga bisa kebingungan ya, kayak mau ambil yang mana, makin bingung kayak what to decide gitu. Jadi untuk yang di Singapura kita hanya ada beberapa yang nanti akan aku tunjukin di belakang. Nah, untuk di Singapurnya sendiri, MIT udah ada dari 2006 dan dia register sebagai private education di Singapura. Nah, private education di Singapura itu akan selalu diaudit sama EduTrust. Nah, EduTrust itu sebagai awarding bodinya, mereka itu kasih MIT kepercayaan untuk diaudit setiap 4 tahun sekali. Makanya kita bisa dibilang kayak, oh, EduTrust kita validity-nya sampai 4 tahun. Nah, setiap PEI, Private Education di Singapura, itu akan nunjukin tuh EduTrust-nya expired-nya sampai kapan, dan itu wajib untuk ditunjukin saat kalian buka website di kampusnya. Nah, jadi kenapa sih bisa MIT patut untuk dipercaya untuk kirim anaknya sekolah di Singapura gitu? Karena satu, EduTrust-nya kita dapat 4 tahun certifications. Terus lokasi kita ada di Orchard. Kalau misalnya untuk informasi aja semua, kita bisa dibilang sekolah satu-satunya yang pertama kali ada di Orchard. Mungkin ada yang bilang kayak, ah, yang ini juga, yang lain juga Aku ada di mau Orchard. pede banget sih bapakmu. Yuk, Ada di Orchard Mas juga. bersama Enggak. Ada di Orchard, tapi mungkin nggak di Orchardnya langsung, tapi harus belok dulu, harus nama jalannya udah lain. Nah, kalau misalnya di MIT ini memang ada di Orchard, ada di Somerset, MRT, dan kita akan expand juga nanti by Mei kita ada kampus perluasannya yang mungkin si Sutami sendiri juga belum lihat, karena itu baru akan selesai renovasinya, persiapannya ada di bulan Mei. Jadi kita juga untuk di Singapurnya, untuk master bisnis kita itu juga one of top two most popular MBA di Singapura. Jadi untuk warga Singapura mereka decides untuk ambil MBA-nya sama kita karena salah satunya cepat, terus habis itu secara biaya bisa dibilang kita lebih murah daripada private education lain yang menawarkan uh, eh, uh, certifications yang sama uninya. Jadi kan kayak, oh, sertifikatnya sama, kenapa harus ambil yang mahal gitu. Nah, ini foto-foto kampusnya. Ini yang tadi mungkin udah beberapa lihat dari videonya ya. Nah, ini yang akan second campusnya nih. Si Utami juga belum lihat. Ini yang akan jadi second campus kita yang ada di bawah Orchard Central yang deket Don Donki itu. Jadi ini tetap di Orchard Road, di tunnelnya. Jadi dari MRT Somerset itu akan sangat dekat untuk kampus kedua kita. Ini perpanjangannya. Nah, ini yang tadi untuk kita di S2 MBA-nya di bisnis, kita masuk di top 2 setelah NUS. Nah, terus kita juga secara perusahaan, secara bagaimana kita menjalankan bisnis, itu diakui sama Singapura sebagai memberikan
top business service and quality juga. Ini beberapa awards yang kita dapat. Jadi kayak dari untuk MBA, Singapore Business Review juga kasih kita MBA ini, terus sebagai industri kita juga diakuin sebagai Star Awards sebagai industrinya. Terus misalnya di sini ada yang tertarik banyak dari bisnis, kita juga bisnisnya sudah diakui dari AACSB. Ini salah satu membership yang bisa dibilang bergengsi untuk anak-anak yang sekolah bisnis atau accounting gitu. Dan kalau misalnya nanti visit ke MIT kayak, kok student Cinanya banyak banget gitu. Karena kita diakui sama pemerintah Cina juga. Jadi saat mereka belajar dengan kita, terus mereka akan kembali ke Cina, mereka masih bisa punya opportunity untuk kerja balik sebagai misalnya PNS di Cina. Karena untuk orang Cina, mereka masih beberapa tuh memang menginginkan pekerjaan PNS. Dan kalau misalnya uninya itu nggak diakuin sama CS CSA ini, itu bakalan kayak mereka akan punya kesulitan untuk daftar jadi PNS di Cina gitu. Ini salah satu kayak kenapa sih studentnya banyak di situ. Nah, kalau misalnya ini advantage-nya untuk sekolah di MIT, tadi aku juga udah ya kita secara educational group kita ada beberapa negara eksis, terus secara infrastruktur tadi bisa dibilang kampusnya yang di Singapura walaupun nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya kita ngomong size kampus-kampus di Singapura ya, ini udah kayak salah satu yang besar karena mungkin secara lahan nggak besar, tapi kita boleh dilihat kita itu 8 lantai dan itu posisinya di Orchard juga kita lagi persiapan untuk memperbesar kampusnya juga gitu. Jadi diverse academic pathway-nya ada beberapa, nanti kita ada beberapa university yang bisa diambil untuk tahun terakhirnya saat ambil program S1. Nah, terus kalau misalnya excellence academic teams, jadi untuk kelulusannya bisa dibilang salah satu yang tertinggi karena uh, tim akademik kita akan mereka orang-orang yang helpful untuk bantuin students achieve goals-nya mereka masing-masing, dan student kita juga punya student exchange program yang saat ini paling mudah adalah paling accessible ke Dubai gitu. Terus quality of student service-nya juga bisa dibilang one of the best. Jadi saat ke Singapura, gimana nanti apa adaptasinya? Nah, itu bisa dibantu dari student service teams kita. Nah, tadi kita ngomongin kayak, oh nanti programnya ada. Nah, ini adalah program-program yang di-offer dari MIT. Jadi kalau misalnya kalian itu lulus SMA, kalau lulus SMA pasti harus masuk ke diploma dulu. Tapi kalau misalnya kalian baru SMP, terus belum starting sekolah lagi, itu bisa start dari foundations, atau dari SMP bisa ambil O-level atau A-level. Atau kalau bisa bilang, kalau misalnya di Indonesia, international school kan ada pilihannya IB atau Cambridge. Nah, Cambridge itu O-level atau A-level di situnya. Nah, kalau misalnya untuk diplomanya sendiri, kita ada beberapa. Ada yang dari bisnis, hospitality, operations, terus accounting, banking, finance, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tadi ada tuh yang nanyain di comment sections, kalau misalnya internship-nya itu ada atau harus cari sendiri. Nah, kalau misalnya untuk yang hospitality itu ada internship yang wajib 6 bulan. Kalau misalnya dari pemerintah Singapura itu kan, kalau kalian udah pernah internship, itu kalian bisa internship-nya itu cuma 1 kali. Jadi selama di Singapura. Jadi kalau misalnya udah pernah sekolah di sekolah yang lain dan udah internship 6 bulan, karena aku kemarin ada case seperti itu, udah sekolah di tempat lain, udah internship 6 bulan, ternyata internship itu nagih ya. Jadi kayak studentnya cari opportunity untuk pindah sekolah untuk internship lagi, tapi kalau untuk seperti itu nggak bisa karena itu uh, yang menghalangi adalah izin dari pemerintah Singapurnya. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu gimana dong kalau nggak bisa internship? Karena kan udah internshipnya udah diambil untuk
course yang lain. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa digantikan dengan project selama 3 bulan. Tapi kita tetap empasisnya untuk student-student hospitality kita untuk ambil uh, internship di either diploma atau di advance diplomanya selama 6 bulan gitu. Nah, nanti penempatannya yang bantuin siapa yang bantu nanti dari student service-nya. Oke, next. Dan gimana sih kalau misalnya academic pathway-nya? Jadi kalau misalnya bisa dibilang kalau compare ke Indonesia, eh, pathway-nya itu akan lebih cepat karena kita ambil yang kebanyakan eh, lulus udah SMA ya. Lulus SMA itu kalau misalnya di Indonesia kan kuliahnya mungkin 4 tahun. Karena kan kayak tahun pertama, 2, 3, 4 gitu. Kebanyakan kan 4 tahun. Kok misalnya di bawah 4 tahun kan udah kumlot ya. Kayak mungkin ada tambahan, ambil semester pendek atau apa. Kenapa bisa gitu? Kalau misalnya di luar negeri itu kebanyakan tuh cuma 3 tahun. Itu kalau di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia itu saat kita kuliah itu masih ada namanya mata kuliah umum. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama. Itu tuh masih ada dipelajarin. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri mau mau dari UK, mau dari Aussie, biasa programnya itu udah nggak ada yang namanya mata kuliah umum. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris itu udah nggak ada. Eh, Langsung kayak oh kalian ambilnya apa kayak misalnya tadi ambil diploma di bisnis ya mata pelajarannya yang dibelajarin akan berhubungan dengan bisnis-bisnis semua gitu. Kalau computing ya computing gitu. Yang nggak relevan udah di eliminate gitu. Jadi apa yang dibelajarin akan lebih fokus gitu. Nah, tapi kenapa saat kita di Australia atau di UK mungkin 3 tahun, tapi kenapa kalau di Singapura ini 2 tahun bisa selesai? Ini kan kayak, hah, ngirit lagi 1 tahun gitu. Dari yang program Indonesia ke luar negeri udah ngirit 1 tahun, dipindah ke Singapura jadi 2 tahun. Kenapa bisa? Apakah mata pelajarannya dikurangin lagi? Enggak. Jawabannya enggak. Tapi karena di Australia, di UK itu mereka ada yang namanya pergantian musim. Nah, ada beberapa saat kayak misalnya di Australia itu nanti setiap around November sampai Februari itu mereka libur panjang karena libur musim panas gitu. Mereka akan libur panjang, jadi nggak ada eh, aktivitas belajar mengajar. Sedangkan kalau misalnya di Singapura, musimnya itu hampir sama sama Indonesia, panas dan hujan. Nggak ada salju, nggak ada musim semi, nggak ada yang lain. Jadi, daripada 4 bulan itu jadi nganggur, karena kan berarti 1 tahun kita 12 bulan. Terus habis itu efektif belajar kalau misalnya di Australia karena liburnya itu 4 bulan, November sampai Februari, berarti efektif belajarnya adalah 8 bulan dong. Nah, daripada 4 bulannya ini nganggur, di Singapura itu biasa dibikin 1 semester lagi gitu. Jadi kayak 1 tahun itu bukannya nggak ada libur, tetap akan ada libur. Tapi nggak ada libur panjang, mungkin liburnya cuma seminggu gitu. Nah, bedanya di situ, oke. Jadi mata pelajarannya tetap masih sama dengan program-program yang di luar negeri, cuman untuk durasinya kenapa bisa berkurang 1 tahun karena diselipin dari 4 bulan itu, karena kan total berarti dari 3 tahun itu adalah 6 semester ya. 6 semester ini dijadiin 2 tahun, jadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan gitu. Nah, ini nextnya adalah saat kalian udah selesai nih dari diploma, diploma, advance diploma. Terus habis itu S1-nya yang keluarin ijazah siapa? Nah, ini yang tadi salah satu alasan kenapa kita itu jadi favorable untuk Singaporean ambil MBA di kita. Karena kita punya beberapa partner university yang rankingnya nggak diragukan lagi gitu. Dan untuk harga kita lebih kompetitif dan ijazahnya yang keluarin akan dari QUT, UEA, T-Sites atau University of Northampton atau University of London. Jadi kalau bisa dibilang kalau program seperti ini itu namanya Transnational Education Program. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa universitas yang di UK, di Australia untuk uh, masukin program mereka
Dan student kita once mereka complete diploma dan advance diploma, mereka otomatis udah bisa ambil program kita, program-program mereka dan lulus dengan ijazah mereka gitu. Jadi student yang di Singapura bakalan dapat degree-nya direct dari mereka. Bahkan kalau misalnya untuk MIT sendiri waktu graduation, Vice Chancellor dari universitas ini akan datang untuk ya kasih ceremonials-nya untuk graduations-nya itu sendiri. Nah, untuk kurikulum academic standards-nya berarti kita sudah diakuin dari kampus-kampus tersebut kalau misalnya kita bisa memberikan education-nya itu yang selevel sama student yang ambil di kampus mereka langsung. Karena kalau enggak, mereka juga enggak berani dong kasih sertifikatnya exact same mereka yang keluarin. Itu jadi rekomendasinya. Nah, terus kalau misalnya dibilang, kita bakalan bisa experience global education, tapi dengan harga yang lebih murah. Karena kenapa? Kalau misalnya harga itu kan kalau langsung ke uninya itu biasa a year itu sekitar 30 ribuan gitu dengan mata uangnya tergantung kayak AUD atau pound sterling gitu. Nah, tapi saat di Singapura harga itu berubah karena dari diploma kita itu sekitar 12 ribuan. Jadi dari diploma, advance diploma itu kan 12 ribuan itu udah ngirit buat 2 tahun pertama uni life-nya gitu. Dan akan graduates receive internationally recognized juga gitu kan. Nah, partner university ini kita offernya apa aja course-nya. Nah, course-nya itu offernya ini dan ada beberapa yang hanya di master doang. Jadi S1, S2, dan untuk S3-nya kita tadi ada juga tuh yang nanya untuk S3, kalau misalnya untuk di Singapura kita S3-nya cuma ada Doctor of Education, PhD-nya, sama untuk Practice Business Transformations gitu. Nah, ini bisa dibilang entry untuk tunjukin ranking-ranking dari university partner kita. Jadi secara global rankingnya mereka berapa bisa dilihat dari sini. Ada yang T-sites ini one of the highest juga. Nah, sorry. Ini juga masih uni partner kita. Ini ranking-rankingnya juga. Oke. Yes. Jadi ini lebih details informations about the partners. Nah, ini student testimonials dari student yang udah join di MIT. Salah satunya dari Indonesia kita ada Putri Indonesia, Putri paling favorit ya. Di tahun 2022 dia choose MIT juga untuk studinya. Nah, ini untuk MIT itu sebenarnya kapan sih bisa join? Itu lebih bisa dibilang lebih fleksibel ya karena kita hampir ada dan ini untuk orientasinya jadi kita brief student kita juga checking documents jadi ngapain sih orientasi itu kalau misalnya di Indonesia mungkin disuruh bawa ini itu perkenalan. Nah, kalau untuk di Singapura kita cuman perkenalan sekolah jadi sistemnya di kampusnya itu seperti apa kalau misalnya bingung itu harus cari siapa kalau misalnya pingin dapat ekstra apa namanya butuh bimbingan belajar itu tanyanya ke siapa. Kalau visanya habis, itu harus kasih tahu siapa. Nah, kita biasa kasih tahu kontak-kontaknya orangnya ini siapa yang harus dikontak. Terus habis itu karena kita kan kirim dokumennya semua secara online ya. Jadi itu nanti harus diverifikasi dulu. Jadi make sure saat orientasi reporting kalian bawa dokumen aslinya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada juga aku lihat di pertanyaan kolom pertanyaan itu eh, kalau misalnya anak SMP ada asrama nggak? Nah kalau untuk asrama saat ini kita belum ada, tapi kita ada yang namanya hostel dari MIT-nya sendiri. Itu harganya memang eh,
karena kita hostelnya itu bukan yang bisa dibilang budget ya. Jadi kita a bit premium juga untuk di Singapurnya dan areanya juga masih di area River Valley juga. River Valley itu kalau kalian tahu masih CBD area dengan memang area yang one of the most expensive di Singapura. Tapi untuk range-nya itu masih 1.500 sampai 2.200 untuk hostel kita. Jadi bisa dilihat ini hostelnya ada yang sharing. Kalau sharing biasa lebih murah, of course. Tapi kalau misalnya asrama masih belum ada, apalagi yang include breakfast, lunch, dinner gitu. Nah, ini area dari housingnya di River Valley ya. Nah, kalau misalnya kampusnya sendiri kan itu di Orchard. 同学们好，今天带大家实地 Nah, ini udah kita Q&A. Aku buka dulu ya questions-nya. Oke. Habis lagu, oke. Usia 46 tahun bisa nggak? Sebetulnya budget terbatas. Ini usia 46 tahun ambil apa? Kalau ambil PhD mungkin bisa, tapi kalau misalnya ambil S1 mungkin akan untuk dari MIT-nya nggak ada masalah, tapi mungkin saat apply visa karena kayak 46 tahun kadang kita dicurigai kayak mau kerja di Singapura karena Singapura is very strict untuk nggak boleh bekerja saat belajar gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa membuktikan kalau kita serius memang mau belajar, mereka masih bisa. Ini masih bisa kita coba untuk appeal kalau misalnya seandainya visanya di reject pun. Nah, sekolahnya online atau direct di Singapura, berapa biaya pendaftaran sampai selesai untuk kelas hospitality dijamin dapat kesempatan magang nggak atau nunggu kuota. Nah, kalau misalnya yang tadi internshipnya udah pasti ya karena kan itu udah part of the kurikulumnya juga gitu. Nah, kalau misalnya sekolahnya itu langsung di Singapurnya karena kalau misalnya dari kita sih setelah COVID berakhir, kita memang lebih support student untuk ambil directnya supaya mereka bisa punya learning experience-nya dan kayak meeting, networking sama sesama atau saat di kampus ada event mereka bisa lebih punya first hand experience gitu. Nah, kalau misalnya program scholarship-nya untuk dokter business administrations itu belum ada ya. Kalau misalnya untuk scholarship PhD, tapi kalau misalnya untuk PhD, sependek pengalaman aku, itu bisa coba cari foundation sih atau dari pemerintah yang kasih pemerintah atau universitas yang mau buka gitu. Karena aku ada beberapa kontak juga gitu, mereka uh, mau buka universitas baru, mungkin yang pemerintah atau ada course-course baru di universitas di Indonesia, mereka biasa akan support uh, beberapa orang pilihan untuk ambil PhD gitu. Dan scholarship-nya dari mereka. Ini misal yang SMP ada asramanya juga, ini enggak ya. Untuk asrama apalagi dengan meal lunch dinner nggak ada. Terus habis itu untuk hospitality apa ada program scholarships? Program scholarship ada untuk diploma, advanced diploma, tapi untuk detailsnya aku baru bisa kasih saat nanti ada applications karena kan aku harus submit request dulu. Karena untuk scholarship itu pengajuan, tapi kalau misalnya ini kita bisa bantu juga untuk kayak update gimana scholarship-nya bisa dapat atau enggak saat ada applications-nya gitu. Mungkin boleh dikasih gambaran kali ya Sis ya, maksudnya harganya berapa, terus berapa scholarship maksimum yang bisa mereka dapetin. Oke, aku belum put on slides harganya. Kalau misalnya untuk diploma, advance diploma itu kan 12.000 ya. Nggak nyampe 12.000, cuman aku selalu pembulatan ke atas supaya ekspektasinya kayak lebih baik uang nyisa daripada nanti kayak, hah, Oke. kemarin dibilang gini, kok kenapa segitu? Nah, kalau misalnya diploma itu 12.000, advance diploma juga 12.000, itu kan 24. Terus habis itu kalau misalnya untuk uh, third year-nya atau tahun terakhirnya, kita tetap bilang third year ya, walaupun kita belajarnya cuma 2 tahun.
Third-nya itu tergantung university. Nah, itu range-nya itu dari 20.000 sampai 30.000. Oke. Terus Nah, untuk yang scholarship-nya mereka bisa dapat berapa ya untuk diploma dan advanced diploma, sis? kok misalnya itu bisa dipotong sekitar hampir 2.000-an. 2.000-an ya scholarship-nya. Oke. Mm-mm. Yang Oke. harga 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 5.995 udah nggak bisa dapat Itu mesti ini lagi. pengajuan. Ya, pengajuan lagi Oke, ya. oke. Teman-teman, jadi kalian harus kalau misalnya mau kita coba ajuin dulu aplikasinya. Nanti Ya. di dilihat dari situ bisa dapat scholarship-nya maksimal berapa ya. Jangan jangan keburu shock dengan harganya. Kalau misalnya mau dibilang harganya tetap lebih murah ya sis. Kalau misalnya uh, mungkin si Sutami juga di education bisa compare. Si Sutami juga kerja sama dengan beberapa uni juga, kayak nggak cuma Singapura juga. Pasti tahu lah harganya tuh nggak ada lah yang semurah MIT bisa dibilang untuk harga. Karena kita ngomongin secara totalan harga ya. Mhm. Kan kayak ijazahnya keluarnya juga sama gitu. Karena selama magang teman-teman kalian juga akan dibayar ya. Jadi magangnya kalau untuk hospitality itu ada program magang di Hotel Bintang 5 dan itu gajinya sekitar berapa sis? Gajinya sih itu tergantung nanti dari tempat magangnya ya. Karena Ada range kita nggak bilang gaji sih. Biasa sih mungkin sekitar 500-an ya. Nggak 500-an ya? ada Aku yang. dengar 800 sampai 1.200. Nah, itu tergantung dari ini. eh, Siapa dari, yang ngasih ya kerjaannya ya? Oke. soalnya aku ada pernah student juga magang dapatnya kebetulan nggak di Singapura, dapatnya di yang Jepang itu dapatnya gede banget sih. Oh, Udah dapat mes, terus habis itu dapat gajinya gede banget. jadi mereka tuh magangnya boleh di luar Singapura. Kalau misalnya magangnya nanti kita usahain di Singapura dulu. Oh, oke. Tapi kalau seandainya ada kesempatan keluar Singapura juga terbuka-terbuka aja. Bisa di luar Singapura, nanti kan jadi nggak ambil visanya yang di Singapura itu kalau misalnya ada student yang kejadian seperti itu, bisa magang lagi kan di Singapura. Kan Ah, yang nggak boleh itu ini, tapi ya mungkin durations of study-nya jadi extend ya. Karena kan magangnya di eh, tengah-tengah ini kan. oke. Oke, aku bantu bacain ya, Sis ya. Untuk MBA scholarship-nya gimana? Mana? Untuk MBA scholarship-nya gimana dari Raihan? Ya, MBA sih lebih ini ya, lebih aku masih harus pengajuan karena aku belum dapat angkanya kalau untuk MBA-nya. Oke, jadi teman-teman yang penasaran ini berapa-berapanya, nanti setelah session aku akan minta listnya dari Sis Maria eh, atau besok ya hari Senin ya enak ya. Di office hour aku akan minta listnya dan teman-teman juga bisa minta recording ini ya teman-teman ya. Nanti kita kasih ya sisanya sama kurang lebih ancar-ancar beasiswanya kali. Jadi ada gambaran sih kalau misalnya pengajuan misalnya kita bisa maksimal berapa persen dan kita bisa push sampai berapa yang terbaik untuk student. Oke. Oke. Terus kalau minta untuk beda waktu jadi baru join, oke, no worries. Batas usia dan biayanya berapa? Batas usia sih so far kalau bisa, kalau misalnya untuk S1 atau diploma itu biasa di bawah 30 ya. Untuk maksudnya kalau misalnya dari MIT sendiri nggak ada batas usia, jujur dari kampusnya sendiri nggak ada batas usia. Cuman kita karena perlu apply visa. Jadi kadang di visa ini yang kayak kalau udah di atas 30 mungkin kecurigaan-kecurigaan dari pemerintah kayak uh, dari student untuk bekerja itu lebih tinggi gitu. Jadi itu aja sih. Tapi so far kok misalnya ada student yang memang bisa justify kok memang mereka belajar dan secara bisa dibilang banking account-nya bisa nunjukin kalau memang dia uh, punya sufficient saving untuk durations of study-nya biasa tetap aman kok. Untuk hospitality biaya sampai akhir berapa? Oke, itu kalau misalnya ini jadi kita kan range-nya 30.000 berarti sekitar 50 ribuan ya. eh ini sing dollars. Kak, jadi untuk S1-nya itu harus melalui jalur diploma, advance diploma. Iya, kecuali kalian udah eh,
udah belajar sebelumnya, misalnya udah ada D3 atau apa dari universitas lain, itu bisa di submit dulu, nanti bisa namanya credit exemption. Jadi apakah harus langsung dari diploma atau bisa langsung dari advance diploma, atau kalau misalnya secara pembelajarannya udah banyak yang bisa di credit exceptions kan, itu mungkin juga bisa langsung direct ke S1-nya. Saya udah pernah S2 Education Teaching di Aussie, umur 40 tahun, mau switch karir ke cyber security. Apakah bisa ambil yang diploma 1 tahun atau berapa tahun setelah itu kerja di Singapura? Nah, kalau misalnya untuk kerja di Singapura, itu nggak menutup kemungkinan, tapi kita harus tapi sisnya udah pernah kerja juga ya di Aussie atau belum pernah kerja di si Aussie. Karena kadang mereka lihat karena umur sudah 40, kalau misalnya switching karir, itu nanti izin tinggalnya aja sih yang akan lebih susah. Nah, kenapa aku bilang aku nggak bisa janjiin juga, karena saat kerja di Singapura, aku jujur waktu aku sekolah di Singapura, terus aku kerja, aku nggak langsung kerja di Singapura. Aku pulang memang ke Indonesia, aku kerja setahun di Indonesia, tapi saat aku bekerja di Indonesia itu, aku tetap apply pekerjaan di Singapura. Dan saat aku dapat pekerjaannya pun, aku nggak langsung resign. Kenapa? Karena aku udah kasih conditions ke company yang hire aku saat itu. Kalau misalnya aku baru akan resign kalau izin tinggal aku udah di approve sama MOM, karena di Singapura itu karena kita kan butuh visa kerja ya, ada SPAS atau IPAS gitu. Nah, itu harus harus dapat approval dulu SPAS atau SPAS atau IPAS-nya dari pemerintah Singapura untuk kita bekerja. Soalnya kita udah dapat offer, tapi kalau nggak dapat IPAS atau SPAS-nya itu kita juga nggak bisa kerja di Singapura. Dan aku sangat saranin untuk student aku jangan mau kadang ada ya tetap ada lah ya company yang nakal bilang kayak oh nggak apa-apa misalnya pulang pergi Batam gitu. Tapi kan kita juga takut ya nanti kok misalnya keseringan kayak kenapa kamu di Singapura 30 hari pulang cuman berapa hari terus balik lagi, misalnya pulang cuman weekend terus balik lagi di Singapura 30 hari lagi, itu pasti lama-lama akan ke track sih kalau misalnya kayak kamu ngapain, karena bakal jatuhnya kerja ilegal. Dan kalau kerja ilegal kalau misalnya ketangkap itu kan kita juga nggak mau ya sampai dideportasi terus kayak di blacklist, mungkin di blacklist cuma 2 tahun tapi ya still kayak kita ada cacat ini ya secara keimigrasian segitu recordsnya. Aku uh, suggest kalau misalnya memang ada yang mau kerja di Singapura saat setelah lulus, mungkin 6 bulan sebelum kelulusan udah sambil apply-apply kerjaannya, supaya kalian masih punya visa sebagai visa student itu dan langsung apply-apply gitu. Jadi saat nanti ini diharapkan visa kerjanya udah keluar. Karena di Singapura itu pekerjaan memang banyak, tapi kadang tuh yang susah itu adalah visa kerjanya. Nah, visa kerja ini itu ada kuotanya biasanya setiap perusahaan. Nah, kuotanya itu berapa? Kuotanya itu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pemerintahnya. Nah, kadang ada tahun yang kayak tahun-tahun di mana kayak international student itu susah banget untuk dapat kerja, tapi ada tahun-tahun di mana kayak semua yang apply kayaknya lolos-lolos aja gitu. Nah, kalau misalnya dari yang selama aku tinggal di Singapura sih, orang-orang bilang kayak ya kalau mau pemilu pasti mereka akan uh, menunjukkan ke rakyat Singapurnya nggak hire terlalu banyak foreigner. Jadi kalau udah mau pemilu mungkin izin tinggal akan lebih susah untuk orang-orang yang mau bekerja, tapi kalau misalnya after pemilu, setelah pemilihan ya, itu mungkin lebih lenient lah untuk keluarin visa kerjanya. Itu gosipnya ya. Jadi di situ. Nah, untuk S1-nya bisa lanjut di universitas yang sama atau harus cari kampus lain. S1-nya tetap lanjutnya di MIT ya. Jadi dari diploma, advance diploma itu tetap di MIT, terus nanti cuman di MIT-nya itu bisa pilih beberapa kampus yang tadi aku tunjukin, Jovan. Ya, dan untuk bisnis atau IT ada internship atau enggak? Nah, untuk sementara internship itu hanya untuk yang hospitality gitu. Iya, sama-sama, Mbak. Ya, jadi banyak banget nih ilmunya nih.
Ternyata ternyata MIT itu gede banget ya. Ini teman-teman kalau kita kan sesinya nggak terlalu banyak orang. Teman-teman kalau mau open mic, silahkan open mic ya. Sambil kita mungkin aku tanya-tanya sedikit ya sama Sis Maria. Kalau secara secara background nggak ada yang ragu aku rasa dengan MIT, dan aku sendiri juga happy banget to be one of your agent. Happy banget sis. Tapi sebenarnya yang teman-teman cari di sini tuh kesempatan untuk masuk di dalam ekosistemnya. Dan tentunya kalau bisa, ya dolar kan 13.000 nih sis. Iya, apakah bisa ada satu kemudahan buat teman-teman, eh, sebenarnya sih scholarship ya yang bisa diajukan. Kemarin aku sempat ngobrol, scholarship kita yang 2.000 itu yang untuk diploma IT itu masih bisa nggak sis? Yang itu kayaknya masih bisa. Masih bisa ya, sifatnya pengajuan ya. Mungkin boleh diceritain sedikit sis, itu apa? Untuk angkanya aku nggak bisa kasih fixnya dulu ya, sis. Mm-mm. Kayak, maksudnya untuk angkanya karena kayak aku Karena masih sifatnya benar-benar pengajuan ya. sifatnya Iya. benar pengajuan kayak daripada aku jadi apa ya jatuhnya backfire ya kalau Ah, misalnya kayak iya iya iya. Oke. ya, kalau misalnya untuk scholarshipnya aku masih holds dulu, tapi kalau misalnya ada atau enggak itu tetap ada, cuman ya itu sifatnya pengajuan. Kalau misalnya ada kayak makin banyak studentnya, mungkin aku lebih bisa justify kayak kenapa ini, karena kan aku bisa bilang ke kantor we are NGO kayak kenapa kita memaksakan orang untuk get a better educations. Iya. Jadi itu parts of kayak apa namanya kenapa sih masih ada kasih scholarship juga, padahal harganya bisa dibilang udah lebih miring daripada yang lain, tapi karena ya itu eh, kita akan selalu eh, ingatkan juga ke manajemen dari MIT bahwa kita itu dasarnya adalah NGO, jadi harusnya kita bisa membantu lebih banyak masyarakat luas gitu. Jadi tenang teman-teman, Sis Maria ini di side-nya kita kok. Bakal bantuin kan teman-teman untuk dapetin scholarship ya. Oke, untuk hospitality internship sisanya tetap muka ya. Kamu 6 bulan study, 6 bulan magang. Selama Iya. study itu di kampus dan kampusnya cozy banget, bakal ngebuat kalian nggak mau pulang. Dan 6 bulan sisanya magang sesuai dengan penempatan masing-masing. Penempatan kalau kan ini diaturin sama sama kampus ya. Tapi setahu aku ini semua rata-rata di hotel, luxury hotel ya sis ya dapatnya ya. Iya, karena kayaknya kalau misalnya di enggak, soalnya kita juga guest lecture juga biasa dari luxury hotel sih ya. Yang terakhir itu Hmm. dari Shangri-La Singapura. Dan kalau misalnya teman-teman tahu Shangri-La Singapura itu kayak one of kayak hotel yang handlingnya itu bukan orang main-main. Kenapa aku bilang gitu? Karena untuk beberapa political events di Singapura itu biasa kepala negara akan diinapin di Shangri-La Singapura. Oh, oke. Karena secara lokasi mereka itu akan susah untuk ada snipers. Hmm, Jadi oke. jadi kalau si Sutami tahu Shangri-La Singapura ada di mana? Enggak sih. Jadi Shangri-La Singapura itu masih ada di sekitaran Orchard juga, cuman yang ke area Hard Rock itu, Heeh, cuman heeh. kan nggak masuk ke ada kayak agak bukit gitu. Jadi Lebih terlindung ya. ya lebih terlindung. Jadi kayak kalau misalnya kayak waktu kemarin apa Korea Utara ketemu itu Shangri-La yang akan dipakai selalu. Oke. Jadi Ya, kalau teman-teman kalian punya kesempatan untuk kalau dan kita aku punya sih ya terakhir silakan. Shangri-La juga. Kita punya graduations. Oh, terakhir graduation di Shangri-La ya. Jadi teman-teman kalian tuh punya banget kesempatan untuk bisa naro hotel-hotel luxury hotel stamp Singapura di dalam CV kalian, dan kalian bisa lihat nanti efeknya apa untuk karier kalian ke depan, karena seperti tadi yang Sis Maria udah bilang ya, orang Singapura itu kan kiasu banget ya, dan emang mereka itu membuktikan di dalam matematikanya mereka tuh kalau nggak salah 60% ya dia Apa? plusnya ya. Eh, Tingkat kesulitan untuk matematiknya. Jadi semuanya memang dibikin itu standarnya lebih
Jadi nggak ada standar biasa-biasa. Nah, makanya jebolan Singapura itu lebih mudah diterima untuk global karir. Jadi kalian mau kemana aja, itu udah pasti menurut aku ya, kalau ada stamp Singapura itu punya satu advantage. Bener nggak sih, sis? Jebolan Singapura? Kita kalau ini kan kita lihat question banyak yang hospitality ya. Heeh. Karena nya Singapura. Kalau misalnya orang Indonesia deh, mungkin kayak ada salah dikit kayak ya udahlah nggak apa-apa. Udah aku makan aja deh ini salah order. Keluarnya nggak sama, cuman mirip-mirip. Harusnya pedes atau nggak pedes gitu. Mungkin orang Indonesia kayak oh ya udah nggak apa-apa dimakan aja. Kalau orang Singapura komplain loh sis. Itu kiasonya segitunya. Nggak usah kita ngomong soal makanan. Aku pernah kejadian kayak bis nih. Bisnya kayak mogok. Terus kalau orang Indonesia nih, misalnya aku naik TJ di Jakarta nih. Soalnya aku base di Jakarta ya. Aku naik TJ. Bisnya mogok, aku suruh turun, aku turun aja dong. Aku masa minta refund 3.500. I don't think I will do that gitu. Tapi untuk di Singapura mereka akan minta. Bahkan vending machine aja tuh minta. Aku kayak pernah dapat temen juga kayak even like ordering McD ya, ordering McD. Sausnya tuh kelebihan. Mereka udah bilang exact minta 5. Dikasih 6. Should be okay kan? Kita keep aja satunya. Dia enggak. Dia telepon. Dia bilang, why you give me 6? Kayak sekiasu itu jadi kayak bayangin aja kayak kita udah terlatih dengan orang-orang yang kayak gini. Kayak tiba-tiba kita kerja misalnya pindah ke Indonesia yang kayaknya orangnya lebih chill ya. Kayak ya nggak ada apa-apanya kan sis. Kayak secara trainingnya saat kalian internship itu udah kayak ya ampun begini aja kok lu komplain gitu kan. Ya. Tapi nggak usah dibandingin sama Indonesia, mungkin dibandingin sama Eropa sekalipun, Kanada sekalipun, ini tuh kalian akan levelnya tuh jauh. Aku selalu bicara tentang level kalau mereka mau bukan study, kalau mau kerja ke luar negeri, standar di dunia tuh di sini. Nah, Indonesia tuh masih di sini, Singapura tuh mungkin di sini. Enggak, karena misalnya kita ngomong standar dunia juga ya kayak maksudnya orang Asia sama ini kita bisa lihat kayak sebenarnya Eropa, Australia, UK gitu. Mereka itu karena udah majunya udah lama lah. Tapi mereka nggak ada kemajuan lagi yang breaking through apapun lagi setelah kayak kemajuan mereka yang dulu gitu. Sedangkan Asia kalau kita ngomongin Singapura dengan usia negaranya, itu mereka bisa dibilang in one generations mereka dari swamp village bisa jadi all high rise building loh. Iya, dan yang paling ngeri lagi, dolarnya itu kagak turun-turun. Gue di Ya. Batam, dari dolar itu cuma 4.000. Sekarang Nah, dolar udah 13.000. Bentar, ada pertanyaan. Oke, untuk biaya hospitality totalnya berapa? Ini banyak yang nanya biaya. Sis, mungkin bisa dikasih gambaran ya? Gambaran aja sama tahapan dokumennya apa untuk hospitality? oke, kalau misalnya untuk dokumennya, ini aku masih sharing atau enggak sih? Eh, masih sharing, tapi itu tulisannya cuma Q&A. Oke, oke. Nah, ini kalau misalnya tahapan dokumennya ya, kalau misalnya documents itu ada di application form, udah pasti. Kalau e-form ini akan dibutuhkan untuk applying visanya. Terus kita juga butuh birth certificates. Ini akan sebenarnya lebih kepake saat apply visa, tapi kita biasa minta aja at the same time. Terus highest educational certificate sama transkrip. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, tolong ditranslate juga. Jadi kasih kita aslinya dan translate-nya. Terus of course pasport karena semua dokumen saat kita di luar negeri akan bergantung dari paspor. Terus pasport size foto dengan background putih. Kalau misalnya ini ikut standarnya standar Singapura karena saat kita nanti dapat pasport size foto ini juga yang akan kita pakai untuk submit application visanya. Jadi ikut standar dari pemerintah Singapura, dahi kelihatan, daun telinga kelihatan. Itu kalau ada pakai kacamata, kacamata dilepas dulu juga. Nah, terus kalau misalnya ada yang student di bawah 18 tahun, kita juga mau minta one of the parents saja. Jadi either mamanya atau papanya punya pasport gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah, ini kita kan yang beginning dulu ya, yang di awal dulu, yang dikerjain supaya nggak terlalu bingung juga kayak eh,
baru apply langsung semua karena beberapa yang di bawahnya itu kebanyakan harus dikerjakan di Singapura. Jadi saat nanti offer letternya udah keluar ya of course harus tanda tangan offer letter dan acceptance-nya dulu. Terus nanti kayak dokumen e-formnya udah semua. Kalau misalnya memang ada dari imigrasi minta additional documents, kita akan infoin additional documents-nya apa aja yang diminta. Terus student udah dapat misalnya IPA. IPA itu adalah in principle approvals. Jadi mereka bisa beli tiket one way ke Singapura dengan bawa IPA. Jadi kalau ditanyain mau berapa hari, bilang kayak udah student dan bisa tunjukin in principle approvalnya itu nanti via emails. Terus setelah dapat IPA itu, kan tetap kalian punya visa itu bertahan 30 hari. Jadi sebelum IPA itu di-convert ke kartunya student pass, kalian uh, tetap harus infoin sekolah kalau kalian udah di Singapura. Kenapa kita harus make an appointment untuk kalian go through ke immigration untuk convert kertas itu jadi student pass. Nah, saat kalian udah punya student pass ini, kalian perlu yang namanya eh, kadang di IPA itu juga tertulis kalian mungkin butuh medical check up, ada yang nggak butuh juga. Jadi kayak, tapi kebanyakan saat baru pertama kali datang itu biasa ICA akan minta medical check up. Tapi kalau misalnya udah extensions atau ganti perpanjangan aja, itu biasa kemungkinan nggak diminta. Tapi itu semua tergantung imigrasi. Terus setelah dapat itu mungkin kan nanti oh pembiayaan atau apa gimana. Nah setelah kalian dapat student pass-nya itu kalian bisa kayak ke bank juga. Jadi sebenarnya untuk mempermudah kehidupan selama di Singapura ya. Jadi kayak ke bank bikin bank account juga kayaknya itu one of the important things to do juga saat ke Singapura supaya kan nggak kena bank charging terus ya. Kalau misalnya kita pakai Bank Indonesia. Nah, terus habis itu saat kita ada scheduled orientationsnya, itu please attend the orientations. Jadi saat kalian pertama kali ke Singapura, tolong dibawa juga dokumennya, birth certificate, pasportnya, terus transkrip dan certificatesnya, berserta kayak yang translationsnya yang udah dicap eh, dari ini sworn translatornya ya. Itu. Nanti eh, udah sih itu aja sih. Nanti Oh ya, nanti teman-teman yang setelah ini mau langsung daftar, kita akan coba maksimal untuk pengajuan scholarship-nya. Boleh hubungin aku, nanti biar aku bantu pas proses kalian ke Sis Maria. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman ada yang mau open cam? Masih 28 orang di sini, tetap stay di jam setengah 10. Kita udah 1 jam setengah webinar. Thank you banget teman-teman. Iya, dan aku selalu suka Singapura. Aku kebetulan kan tinggal di Batam. Jadi Singapura is my second home. Jadi benar-benar kenapa? Karena eh, begitu kita keluar dari Batam, keluar dari ferry, itu kayak kita masuk di satu area yang benar-benar beda banget. Bahkan kalau misalnya kan aku juga sering bolak-balik GB ya. Terus dari Singapura ke GB kan juga nyambung tuh. Bahkan kalau misalnya kita keluar dari Woodlands, kemudian kita masuk ke GB, itu juga atmosfernya tuh langsung berasa beda banget. Nah, Singapura adalah salah satu kota yang menurut aku berhasil dia nggak punya sumber daya alam, dia nggak punya apapun, bahkan akhir aja import, tapi dia berhasil menaikkan nilai manusianya. Sehingga kalau kalian bisa compare, gaji di Singapura itu jauh lebih baik daripada kalian kerja di negara-negara penghasil minyak. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi Singapura berhasil menerapkan standar yang sangat tinggi, sehingga ada banyak HQ yang buka di Singapura, perusahaan Fortune 500 semuanya rata-rata di sana, ada JP Morgan juga kita tahu, ada perusahaan raksasa farmasi itu ada banyak banget di sana, dan mereka pasti butuh orang-orang profesional. Jadi, mungkin nggak sih kalian untuk kerja di Singapura, seperti tadi Sis Maria punya 12 tahun pengalaman. Jadi, menurut aku ya mungkin banget lah untuk kerja di sana, tapi kalian harus masuk ke ekosistemnya. Karena kalau kalian langsung lamar dari Indonesia, tanya balik ke diri kalian apakah CV kalian setara apa enggak.
Hmm. Ya, dipandang apa enggak? Ada yang noleh apa enggak gitu. Oke, balik nih. Ada pertanyaan terakhir. Kak, kuliah di Singapura perlu proof of funds dari orang tua? Kalau misalnya untuk orang Indonesia so far nggak perlu, tapi kalau misalnya itu diminta, nanti kita baru infoin. Jadi kayak kalau standarnya itu biasa Singapura nggak minta untuk orang Indonesia. Jadi bahkan Oke. untuk beberapa negara untuk apply student pass itu mereka masih minta deposit $1.000. Tapi untuk orang Indonesia nggak diminta deposit. Jadi Tapi kalau misalnya nanti just in case kalian ditolak karena ada beberapa aplikasi yang misalnya kelihatan sering nih bolak-balik Singapura, takut dicurigain kerja dan lain-lain, kalian ditolak, ya proof of funds adalah salah satu jalan instrumen keluar. penting yang bisa menolong kalian supaya visanya granted. Ya, teman-teman ya. Tetap aja meskipun Singapura kita bilang nggak ada proof of fund, ya aku nggak bisa jamin juga gampang-gampang susah. Student gue juga ada yang ketolak. Ya, tapi kalau misalnya nanti aku bantu juga kok. Kalau misalnya ini perlu appeal Iya. letter apa aja yang harus di state, aku bisa bantuin karena aku juga kayak sebelum di MIT juga aku uh, doing this kind of ini Oh, banyak experience kayak aku bisa tahu kenapa kadang karena kalau misalnya kalian tahu Singapura itu nggak pernah states kenapa di rejectnya. yes. Jadi itu kayak dari pengalaman aja sih kita bacain kayak apa yang dari form 36 Mm-mm. 16-nya itu apa yang kurang, apa yang nggak dimasukin. Kadang karena Singapura itu due diligence-nya mereka sangat details ya. Bahkan aku pernah dapat students dari Malaysia sis. Mhm. eh Everything seems normal dan ternyata kedetek sama Singapura dia pernah didetain dari US. Oh, Jadi requestnya dari pemerintah Singapura adalah surat detainnya dari US. bisa sampai kayak gitu ya? Padahal kita nggak tahu kalau dia pernah didetain dan dia tidak declare apapun. Dan itu ke spot. Ah, aku baru tahu kalau Singapura bisa nge-track sampai begitu. Iya, mereka bisa. It's my first experience yang aku benar-benar, aku juga shock juga. Jadi itu mereka bisa tahu udah pernah didetain dari negara mana. Oh, oke. Ini teman-teman Singapura secanggih itu. Kak 12.000 untuk 1 tahun atau 1 semester satu tahun. Nanti dibantuin untuk pengajuan scholarship ya, Jovan ya. Jurusan kita tadi ada apa aja? Ada IT, hospitality, ada business, ada supply chain kalau nggak salah ya, sis ya. Ada banyak sih ini aku iniin aja ya. Iya. Aku mundurin. Oke. Oops. Ini untuk yang S1 sama masternya Oh, atau oke. nya. Terus kalau misalnya untuk diplomanya, ini ada di sini, diploma sama advanced diplomanya. Oh, oke. Ada accounting and finance, banking and finance, entrepreneurship, Business. business management. Oke. Ya. International hospitality and tourism management. Mm-mm. Guys, ini lagi perang. International logistic and supply chain management ini adalah salah satu yang bakalan laku. Itu kayaknya Karena ya, itu ya, karena sebenarnya mereka harus mikirin gimana caranya. eh, ini kan Selat Hormuz lagi tutup, nggak usah itu plastik aja harganya udah naik, supply chain-nya terganggu. terganggu ya. Semua barang lagi terganggu. Jadi Supply chain-nya di stop iya, saat jadi ngomongin ini minyak. ini bakalan laku ke depan ya. Dan setelah sama seperti COVID, setelah itu asuransi laku, kesehatan laku, rumah sakit laku. Nah, hal yang sama juga akan terjadi setelah ini perusahaan akan lebih aware untuk ngebudget mengenai supply chain-nya dan lain-lain. Jadi ini salah satu jurusan yang menurut aku punya masa depan yang panjang. Hmm. Oke, kita tutup mungkin sis. Sista, one closing statement. Oh, nggak ada sih, cuman kalau misalnya kalian bisa rasain, karena jujur buat aku, I feel it's very convenient to live in Singapore, kayak sangat nyaman, kayak maksudnya untuk aku yang bisa dibilang aku handicap lah ya, aku bukan handicap yang secara nggak bisa jalan atau apa, nggak ada cacat fisik atau apa, tapi aku merasa karena aku tuh nggak bisa nyetir, aku nggak bisa bawa motor, jadi kalau misalnya di Indonesia ini aku merasa sekali kayak
Aku jadi kayak antara kalau mau dianterin orang harus nunggu atau pesen Grab. Kadang Grab itu kalau hujan atau apa juga harganya sakit hati juga. Kayak gila, kos kita habis buat transport gitu. Sedangkan kalau misalnya di Singapura tuh aku mau hujan, rain or shine itu aku kayak mau kemana aja same budget. Karena Ah, transportation public is transportnya sangat nyaman. nyaman dan kayak mau dibilang aku tinggal di HDB pun saat itu aku rent kamar di HDB pun itu bisa dibilang kayak dari MRT ke rumah walaupun few blocks away ya sis itu tetap shelter jadi kayak nggak kehujanan paling kehujanannya dikit-dikit. Yang aku amazed sih di antara uh, negara-negara lain ya, maksudnya di Asia, Singapura ini kan bisa jadi pusat dari APAC ya, Asia Pasifik ya kalau kita bilang. Nah, yang paling gila itu dia tuh bisa negara yang nggak punya apa-apa sama sekali, tapi dia bisa ngasih rakyatnya itu sejahtera banget, bahkan makan dikasih subsidi, kan ada kupon-kupon kan. Kupon-kupon itu sebenarnya bukan subsidi. Jadi kupon iya subsidi saat COVID ada kupon-kupon. Tapi Hah. sebelum kupon itu ini mungkin akan menarik lagi kayak membuat kita sedih kenapa why we are Indonesians. Kadang kan mungkin ada yang kayak oh kabur aja dulu. Tapi memang negara kita adalah mereka lebih fleksibel, ada plus minusnya. Tapi untuk Singapura itu karena sistem perpajakannya itu sangat biasa pemerintah akan kasih tahu budgetnya itu berapa dan mereka ada kelebihan penerimaan. Sedangkan di negara kita Oh. tidak ada pernah namanya dibilang kelebihan penerimaan pajak kan nggak pernah selalu kurang kayak nggak sesuai target atau apa. Mereka ada yang namanya kelebihan penerimaan pajak. Nah saat mereka mendapatkan kelebihan ini sis, jadi kayak dari GST ini yang dari pembelian itu dari foreigners itu untuk Singaporeannya mereka bakalan ditransfer sih kelebihannya itu berapa dibagi rata sama Mantap. rakyatnya itu kadang $200 gitu-gitu jadi kadang kita kayak ngelihatnya kayak wow apa namanya saat pembukuannya sangat bagus memang sebagai negara secara finansial itu akan memang gimana pun rakyatnya akan mungkin lebih makmur lah ya. Ya, kita berdoa lah ya biar Indonesia nanti ke depan juga bisa punya pemimpin seperti itu, bisa mencontoh negara tetangga. Oke, teman-teman, aku pikir meeting kita sampai di sini. Ini seru banget sebenarnya karena udah hampir 40 menit, 1 jam 40 menit. Aku senang banget teman-teman ada di sini. Buat teman-teman yang habis ini mau langsung daftar, ya pasti kami assist ya, jangan khawatir. Kita coba kasih ajuin juga scholarshipnya berapa nanti yang bisa didapat. Mudah-mudahan ini masih masuk budget kalian. Tapi don't worry, Singapore is very convenient. Sangat-sangat nyaman dan tentunya kalau kalian sekolah di sana aku bisa nyamperin kalian sering-sering. Wah. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih sesinya. Sis Maria, thank you. Kita mau foto bareng dulu nggak sih? Boleh stop share screen, sis? Oke boleh stop share oke. Ya. Oke, yang mau on cam ya. One, two, three. Oke. Oke, wait ya, tunggu ya. Ini baru satu. Sebentar ya. Eh, ini ini agak manual nih gue pakai kopas kan. Bentar ya. Satu slide lagi. Ya. One, two, three. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, Tuhan berkati.